Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Amy Wolf. Adapun firman Tuhan terambil dari Yesaya pasal 50 ayat 10 dan pasal 60 ayat 1 sampai dengan 3. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Pernahkah Anda mendengar mengenai istilah objektum sexuality? Ini adalah sebuah kelainan seksual yang menyebabkan seseorang dapat memiliki perasaan suka, cinta, terobsesi, atau bahkan hawa nafsu terhadap suatu benda. Kelainan jenis ini sungguh tidak normal dan sangat berbahaya bagi kejiwaan si penderita. Contohnya adalah apa yang terjadi pada Amy Wolf, seorang perempuan yang menderita objektum sexuality. Entah kehidupan berat macam apa yang telah dia jalani di masa lalu, namun hal itu menyebabkan Amy jatuh cinta terhadap sebuah roller coaster bernama 1001 Knocks yang ada di sebuah taman hiburan. Amy memasang foto roller coaster ini di dalam kamarnya, memikirkan setiap hari, dan Amy sempat melamar kereta permainan ini. Bahkan Amy sudah lebih dari 3.000 kali menaiki wahana permainan ini, dan semua itu masih belum cukup baginya. Apa yang menyebabkan kejiwaan Amy menjadi tidak sehat seperti ini? Ternyata ketika masih kecil, Amy selalu sering dikecewakan oleh orang lain, mengalami banyak masalah dan persoalan, dan berbagai hal buruk lainnya. Suatu waktu, Amy mencoba wahana permainan ini untuk pertama kalinya, dan ia mengalami perasaan bergejolak ketika menikmati permainan kereta cepat yang membawanya berputar-putar ini. Perasaan itu membuatnya melupakan semua kenangan pahit yang pernah dia alami. Oleh karena itu, perasaan Amy semakin hari semakin menyimpang. Memang kekecewaan, kepahitan, trauma, dan tragedi yang terjadi di masa lalu dapat mengakibatkan begitu banyak dampak negatif pada diri seseorang, terutama ketika orang itu semakin beranjak dewasa. Fondasi yang dipenuhi dengan masa lalu yang kelam itu dapat membentuk seseorang untuk memiliki gambar diri yang rusak dan tercemar. Amy Wolf hanyalah salah satu contoh dari hal tersebut. Sebagian dari mereka melarikan diri kepada tindak kriminal, sebagian kepada perilaku seksual yang menyimpang, sebagian menjadi seseorang yang sangat kejam dalam berperilaku, dan bahkan ada yang pada akhirnya terjun kepada pergaulan bebas yang mencakup prostitusi, pesta pora, kemabukan, dan narkoba. Kita harus menyadari bahwa dunia yang jahat ini mencari orang-orang seperti ini untuk dibangsa dan dikuasai, sehingga mereka terjebak dalam kegelapan, kehilangan arah dan tujuan, dan semakin jauh dari Tuhan. Jika Anda adalah salah satu dari mereka, berhentilah sejenak, renungkan bahwa Tuhan
adalah jawaban dari semua permasalahan dalam hidup kita. Berhentilah menyalahkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah berbuat kesalahan. Dia mau kita datang kepadanya dengan kerendahan hati dan dengan sungguh-sungguh mencarinya. Kita bisa saja terperangkap dalam kegelapan saat ini, tetapi jangan mau ditipu oleh iblis dan terus menikmati berendam di dalam kumbangan lumpur dosa. Baiklah, kita percaya kepada Tuhan dan bersandar kepadanya, sehingga kita terlepas dari kekelaman hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong aku untuk mematahkan belenggu kepahitan masa lalu. Aku ingin hidup tenang dan menjalani hidup dengan terus menatap masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Jadikan aku milik-Mu Tuhan, oh besarlah kasih-Mu. Aku selalu rindu beriman, lebih dekat padamu, lebih dekat. Tariklah aku dekat pada salib-Mu, lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Sucikan aku dengan darah-Mu, oleh kuasa rahmat-Mu. Kau pengharapan segenap jiwaku, jadilah kehendak-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu. Sukacitaku tidak terkira dekat pada tahta-Mu. Saat ku sembah Allah di surga, di sana Tuhan tunggu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada sisi-Mu.